Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purata Aini dari Prodi D3 Farmasi tingkat 2A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian informasi obat mengenai inkompatibilitas infus monitor. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana ya Mbak? Apakah betul Mbak asisten apoteker di rumah sakit ini? Iya benar Mbak. Bagaimana ya? Mbak, kebetulan saya perawat baru di rumah sakit ini. Saya ingin bertanya beberapa hal terkait dari infus monitor Mbak. Apakah Mbak berkenan? Oh iya boleh. Oh kalau begitu kita sharingnya di ruangan saya saja ya. Mari. Begini Mbak, saya itu sedikit kurang paham mengenai infus monitor ini Mbak. Kalau infus monitor itu apakah aman jika dikombinasikan dengan larutan atau obat yang lain Mbak? Sebenarnya, infus mannitol ini jika dikombinasikan atau dicampurkan dengan obat atau larutan yang lain itu, ada beberapa larutan atau obat yang jika dikombinasikan dengan infus ini akan terjadi inkompatibilitas pada sediaan tersebut. Seperti itu ya Mbak. Kira-kira larutan atau obat apa saja yang jika dikombinasikan dengan infus mannitol akan terjadi inkompatibilitas? Baik, larutan atau obat yang jika dicampurkan dengan infus mannitol akan terjadi inkompatibilitas itu, yang pertama ada infus xylitol, kemudian ada obat pantoprazol dan ada obat potasium klorid Mbak. Kalau untuk tanda-tanda sediaan tersebut terjadi inkompatibilitas itu seperti apa ya Mbak? Baik, infus mannitol ini yang pertama, jika dikombinasikan dengan infus xylitol itu akan membentuk molekul kompleks dengan beberapa logam seperti aluminium, tembaga, dan besi. Kemudian jika infus ini dikombinasikan dengan obat pantoprazol, itu akan terjadi perubahan pH di mana yang awalnya itu infus mannitol pH-nya 4,5 sampai 7 ya Mbak. Nah, jika dikombinasikan dengan pantoprazol itu akan terjadi perubahan pH. Kemudian pada obat potasium klorid jika dikombinasikan dengan infus mannitol itu akan terjadi perubahan warna, kemudian akan terjadi kekeruhan, terdapat partikel. Nah, sehingga di mana dari perubahan-perubahan tersebut akan mengakibatkan penurunan efek dari obat tersebut, Mbak. Oh iya baik Mbak, tadi kan Mbak menjelaskan tentang inkompatibilitas. Nah, kalau infus mannitol tersebut akan kompatibilitas dengan obat apa saja ya Mbak? Infus mannitol itu dapat kompatibilitas dengan larutan natrium klorida atau natrium hidroksida, ataupun obat yang jika dikombinasikan dengan infus mannitol terjadi kompatibilitas itu, yaitu beberapanya misalnya ada furosemid dan amokasin Mbak. Oh iya baik, kalau waktu penyimpanan setelah pencampurannya itu berapa lama ya Mbak? Kalau untuk waktu pencampuran itu sebenarnya jika infus mannitol dikombinasikan dengan beberapa obat itu terjadi perbedaan waktu penyimpanan Mbak. Contohnya yang pertama, jika infus mannitol dikombinasikan dengan obat furosemid itu waktunya itu akan stabil 72 jam. Kemudian jika dikombinasikan dengan obat amokasin itu stabilnya itu selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Namun jika secara umumnya infus mannitol ini akan stabil selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Seperti itu Mbak. Baik Mbak, kalau cara penyimpanannya itu bagaimana ya Mbak? Infus mannitol ini disimpan di suhu ruang ataupun suhu kamar sekitar 20-30 derajat Celcius. Kemudian infus ini juga tidak boleh disimpan di kamar mandi ataupun di suhu yang dingin karena akan terjadi kristalisasi pada sediaan tersebut. Apalagi infus ini itu tidak boleh sampai dibekukan Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak atas informasi dan waktunya. Saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.